Halo, berjumpa lagi di channel review tentang bis, tukang review bis. Dan kami sebelumnya mohon maaf, selama 3 bulan kemarin kami belum ada video baru. Tapi tenang aja, di video kali ini kami nggak akan review hanya satu bis, tapi 3 bis sekaligus. Ini adalah review kami tentang Zeppelin dari karoseri Gunung Mas. Inilah dia, tukang review bis, review apa adanya. Nyari kaos bis yang keren? Ya di Oblong Bus dong. Banyak banget pilihan buat kamu-kamu yang suka bis dan pingin make buat hunting, jalan sama pacar, atau mungkin juga hangout bareng teman-teman. Ini ada 3 desainnya dan ini promo dari tukang review bis. Baca di kolom deskripsi ya promonya. Zeppelin hingga tahun 2016 ini telah membuahkan 5 generasi. Generasi pertamanya itu dirilis tahun 2013 dan yang terakhir tahun 2016 ini. Nah, yang akan kami review sekarang, yang pertama kali akan kami review adalah generasi pertama yang telah dirilis tahun 2013. Menurut kami ini desainnya sederhana. Jadi pada tahun itu desain-desain yang sudah ada itu ya seperti Jetbus dengan Adiputronya, Laksana dengan mungkin pada saat itu ada Turista, lalu ada juga New Armada dengan Magneto. Kemunculan dari bodi ini tuh menimbulkan desain yang beda. Kenapa? Karena dilihat dari depan, desain lampu yang digunakan juga desain sederhana. Pada saat itu mungkin kita lebih familiar desain lampu ini digunakan oleh bodi dari Laksana yaitu New Proteus. Sedangkan di Gunung Mas ini digunakan untuk bus mediumnya. Ada LED-nya dan kelihatan simple tapi tetap kelihatan mewah. Lalu fog lamp-nya. Fog lamp ini juga sangat sederhana karena fog lamp ini sebenarnya fog lamp yang berbentuk kotak hanya diberi bingkai kelihatan membulat. Lalu kisi-kisi udara di depan itu menggunakan kisi-kisi udara yang sama, hampir sama mungkin dengan yang digunakan Magneto di New Armada. Secara overall di depan ini kelihatan sederhana, tidak terlalu kelihatan banyak garis tajam, tidak terlalu kelihatan membulat, tapi mencirikan ini adalah Gunung Mas dengan versi Zeppelinnya yang terbaru. Setelah tadi kita membahas front face atau muka depan dari Zeppelin generasi pertama yang dirilis tahun 2013 ini, sekarang kita akan ke sisi kiri dari Zeppelin ini. Nah, di sebelah kiri ini seperti yang sudah kami bilang tadi bahwa ini merupakan karakter sendiri dari karoseri Gunung Mas. Itu kenapa? Karena blind spot yang ditimbulkan oleh bodi ini itu sangat minim. Bahkan driver pun tidak usah pakai kernet, driver bisa lihat kanan kiri dengan lebih leluasa. Jadi di pilar ini kelihatan sekali bahwa pandangan driver atau kru itu bisa leluasa kanan kiri, tapi tidak menghambat pandangan dari penumpang. Selain itu, wheelhouse-nya juga dia berbeda. Mungkin ini sedikit mengingatkan kita dengan desain dari karoseri Tentrem. Cuman bedanya kalau Tentrem itu kan benar-benar dibikin dia yang bentuknya khas sekali lah, khas. Kalau itu Scorpion Kit. Nah, kali ini enggak, dia bikin lebih simple, cuma tarikan garis satu gini dan positioning lainnya di atasnya. Jadi enggak seperti yang lain-lain ke belakang ke depan, dia di tengah, pas di tengah. Lanjut ke belakang, untuk bagasinya, wow, mantep. Nah, ini dia bagasinya dan beratnya itu saya nggak ngira kalau bakal seberat ini, mantep gitu ya. Dan jika ditutup juga berat. Lanjut ke belakang, pilar-pilarnya itu sederhana, jadi nggak terlalu banyak ornamen garis hitam dan sebagainya, nggak, dia lebih simpel sebenarnya. Lalu ke belakang, di sini ada logo Petro, bayangan Petro, dan di garis bodi belakang ini, di kaca belakang itu dia simpel, jadi nggak terlalu garis seperti Laksana atau Adiputro, dia hanya seperti garis ditarik, tapi agak ada lengkungannya sedikit di situ. Dan itu dia sisi kiri dari bodi Zeppelin yang pertama. Bodi Zeppelin generasi pertama tahun 2013. Sebelah kirinya seperti ini, lanjut ke belakang.
Bagian depan udah, kiri udah, sekarang ke belakangnya. Nah, yang kita nggak aneh dari desain lampu ini adalah ini juga digunakan di Jetbus MD milik Adiputro. Ya sama persis, gunanya juga, nyalanya juga sama, fungsinya sama juga. Dan pilar belakang ini nggak terlalu nekuk ya, jadi lebih lebih ke membulat gitu. Jadi nggak terlalu lurus banget gini. Dan di sini ada logo Zeppelin. Dan di sini juga ada handle untuk buka bagasinya. Kita buka. Oh, uji. Di sini juga kacanya ini hampir mirip sama kaca diamond dari Adiputro. Oke. Lainnya semua sih masih ya biasa, tidak terlalu terlalu banyak bentuk ya. Dia simple tapi tetap kelihatan ini khasnya Gunung Mas. Depan udah, kiri udah, belakang udah. Sekarang kita sedikit masuk ke interiornya biar nanti bisa bandingin Zeppelin lama, baru, sama yang paling baru itu gimana. Yuk. Tadi kita sudah bahas depan, kiri, dan belakang. Nah, sekarang kita akan masuk ke interior. Cuman dari 3 bis nanti kita nggak akan terlalu bahas terlalu dalam karena memang bis ini sudah banyak di jalan dan semua tahu. Kita hanya niatnya untuk membandingkan dari 3 bis itu tiap generasi menurut teman-teman apakah ada perubahan yang signifikan. Dan karena nantinya ada video terbaru generasi Zeppelin yang akan kita take. Oke, langsung kita masuk ke interior Zeppelin generasi pertama. Oh ya, bisa udah dibersihin, sandalnya dicopot. Nah, sekarang kita udah ada di interior dari Zeppelin generasi pertama yang dirilis tahun 2013. Ini dashboardnya, dan dashboardnya adalah masih keras, bahan keras, jadi belum soft touch. Dan di sini banyak wooden panelnya, di sini ada, di speedometer ada, sampai ke bawah. Dan kami sukanya di dashboard ini adalah dia menyatu sampai ke bawah gitu. Dan dari interiornya ya rapi lah untuk karoseri yang baru dirilis tahun 2013. Bodinya maksudnya, kalau karoseri udah lama. Itu. Dan untuk seatnya ini mau pakai seat C71 bikinan asli Jogja. Inilah dia interior dari Zeppelin generasi pertama. Simple dan joknya ini buatan C71 asli Jogja. Ya, inilah interior yang simple memang, tapi nggak meninggalkan kesan elegannya. Sekarang udah selesai untuk yang generasi pertama. Kita masuk ke generasi kedua, bisa dibilang kedua atau ketiga. Terus nanti kita ke generasi yang 2016 dan nanti ada satu video review sendiri yang akan membahas generasi terbaru dari Zeppelin. Dan buruan yuk. Inilah dia front face dari Zeppelin Next G atau Zeppelin generasi ketiga. Ya, bisa dilihat depannya ini dia mengalami perubahan yang cukup signifikan karena depannya garang gitu ya. Garang-garangnya tuh gini, dia nggak terlalu banyak aksen, cuman banyak garis-garis tajam. Beda dengan generasi sebelumnya atau generasi yang pertama malah yang cenderung lebih membulat, ini banyak garis tajam. Dilihat dari sisi depan udah tajam, bumper juga banyak garis-garis tajam, dan ada LED DRL yang di bawah sini itu ada. Lalu lampunya juga sama dengan generasi kedua, tapi bedanya mungkin dengan generasi kedua yang ini, nah nanti ada di sisi samping itu dia udah nggak ada pilar B yang punya blind spot minim, sekarang udah ditutup, jadi lebih penuh gitu ya bodinya, kelihatan penuh lah bodinya. Nah, ini Zeppelin generasi kedua tetap ada tulisan Zeppelin. Ingat, Zeppelin ini bukan nama karoseri, dia adalah produk dari karoseri Gunung Mas Madiun. Totalnya sama. Oh ya, ada yang beda lagi di atas itu ada lampu senja, lampu kota atau lampu apa ya, lampu atas lah ya, itu yang bentuknya udah beda, dia nggak sama, jadi dia sistem tanam, jadi dia nggak kelihatan keluar gitu tapi kelihatan menyatu dengan bodi, jadi kayak di dalam bodi gitulah tuh. Nah, ini sisi depannya. Kita akan lanjut lagi ke sisi samping. Ini adalah bagian samping kiri dari Zeppelin Next G atau generasi ketiga. Sekali lagi dibuat oleh Gunung Mas Madiun, karoseri Gunung Mas Madiun. Zeppelin itu hanyalah nama bodi, ya. Oke, dari sisi samping ini yang paling kelihatan adalah sebenarnya ya kami lebih suka generasi sebelumnya ya. Yang di sini pilar B-nya itu dia
kelihatan sekali untuk memanjakan kru juga mungkin penumpang. Jadi blind spotnya itu minim. Nah kalau ini udah ketutup seperti ini. Ini udah tertutup dan sekarang diganti oleh lekungan seperti ini. Dan ini mungkin beda ya dari yang udah ada. Ini dirilis, bodi ini dirilis tahun 2014 di ajang Surabaya Motor Show apa ya? Saya lupa sih, pokoknya di Surabaya lah itu. Nah dari sini nyambung sampai ke belakang, jadi ada aksen agak ke atas dikit gini, agak ke atas, jadi keren lah. Nah untuk desain di sininya pun itu juga ganti, berubah, jadi dia lebih minimalis gini. Kalau yang lama kan ada tarikan dari bawah, ini cuma dari sini. Dan sign lampnya itu dia ikutan miring juga. Kalau yang dulu kan lurus di tengah sini, sekarang agak ke belakang tapi ikutin garis bodi yang di sini. Tuh, masuk ke belakang. Handle bagasinya itu beda, sekarang lebih baru. Tuh, mantap juga. Sampai di belakang juga sama. Ini ada tarikan garis yang minimalis tapi keren. Jadi menimbulkan kesan elegannya. Sideline juga miring juga, nyambung dengan garis ininya. Lalu yang kelihatan lagi adalah di sisi atas ini. Kalau sebelumnya di generasi Zeppelin sebelumnya itu di atas sini ini ada aksen seperti Scorpion X. Ada bodi kayak apa ya? Fiber tambahan gitu. Nah sekarang nggak ada, langsung kaca kosong gini. Dan ini juga ya sebenarnya nggak pengaruh juga sih di estetika, tetap kelihatan bagus, keren. Karena samping udah, sekarang kita akan ke belakang. Ini adalah bagian belakang dari Zeppelin generasi ketiga yang dibuat oleh karoseri Gunung Mas. Yang belakangnya ini sebenarnya sama generasi kedua itu nggak jauh-jauh beda ya. Dengan lampu belakang seperti ini, stop lampnya juga ada tambahan di bawah, double muffler, ini knalpot beneran, nggak knalpot tempel itu. Dan ada logo 71 Transport yang satu grup dengan Wayang dalam PT Wayang 71 Transport. Nah ada lagi stop lamp di atas ini, bentuknya segitiga, itu juga nyala beneran, bukan cuman tempel-tempelan aja. Lalu di atasnya sekarang ada logo Next G atau mungkin Next Generation. Nah di atasnya lagi ada logo Zeppelin, lalu ada stop lamp juga di atas itu dua, dan ada sedikit bodi yang masuk gitu, jadi kayak apa ya, jadi kesannya sporty gitu, bagus, keren. Nah ini karena ini juga pakai Isuzu, biasanya kalau dari sasis Isuzu tuh dikasih rear parking kamera, karena ini pakai sasis NQR71. Oke, belakangnya udah. Sekarang kita akan masuk ke interiornya. Nah, sekarang kita ada di interior dari Zeppelin generasi ke-3 ya. Kita buka ya biar nggak panas, ini panas di sini. Bisa dilihat dashboardnya ini nggak berubah banyak ya dari generasi pertama. Dia tetap dashboardnya bentuknya sampai ke bawah dan ada wooden panelnya ini di sini sampai ke bawah. Di tachometer juga ada, speedometer ada, juga ada ini buat rear parking kameranya. Jadi kalau ntar mundur ini kelihatan ada nyala, cuman karena bisa lagi parkir jadi kita nggak nyalain ini. Dan materialnya masih material keras di sini dibanding generasi sebelumnya. Itu yang berubah ini, nanti saya tunjukin separatornya berubah seperti apa, dan saya akan coba duduk di situ. Ya, sekarang saya ada di kokpit dari Zeppelin generasi ketiga. Ini memakai sasis Isuzu NVR71 dan ya dashboardnya seperti saya tadi bilang masih sama, cuman memang warnanya sekarang nggak gelap dan ada wooden panelnya di sini jadi banyak wooden panelnya. Dan ini sebenarnya elektrik loh, di sini ada panel elektriknya, nanti saya tunjukin ada panel elektrik dan masih pakai keras. Mungkin kalau soft touch keren ya, tapi nggak apa-apa sih. Ini juga rigid kok, keras-kerasnya tuh keras rigid gitu. Oke, sekarang kita akan ke kabin belakang. Aduh, sekarang saya udah duduk di kursi dalam kabin Zeppelin generasi ketiga ini, dan kursi ini dibuat oleh C71, perusahaan
perusahaan pembuat kursi. Jokbis, bukan kursi, Jokbis asli Jogja. Ya, kursinya nyaman dan kok nggak pas. Nah, kursinya nyaman dan ini separatornya berbeda dari sebelumnya. Sedikit berbeda ya, nggak berbeda banget sih, sedikit berbeda. Dan ini sekarang bisa nyala sepertinya, dan ini ada untuk cup holder dan ya masih rapi. Cuman sayangnya karena generasinya sudah berganti, pilar B udah nggak seperti biasanya lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi ke generasi yang keempat. Ini adalah Zeppelin generasi keempat yang dirilis pada IIBT tahun 2016. Secara desain di depan itu memang dia, kalau grillnya sih itu mirip-mirip sama Jetbus, tapi enggak sih, ini enggak cuma milik Jetbus kok, semua boleh pakai ini, cuman mirip aja. Terus untuk headlampnya dia, ini headlampnya udah pakai headlamp kekinian yang katanya Hawkeye lah, yang katanya punya Jetbus lah gitu. Terus fog lampnya itu ada LED DRL, ada juga lampu yang bener-bener dikotakin. Kalau generasi pertama lampu kotak dimundurin, terus kalau ini lampu kotak bener-bener dikotakin. Ada logo Zeppelin juga, dan overall sama seperti generasi sebelumnya ya, generasi ketiga. Cuman ini bedanya dia udah ganti lampu yang ada apa namanya LED barnya, jadi nggak hanya LED tapi ada LED barnya. Oke, karena depan perubahannya nggak terlalu banyak dari generasi sebelumnya, kita langsung ke belakang aja. Yuk. Bagian belakang dari Zeppelin generasi keempat ini tidak memiliki banyak perubahan, hanya stop lamp tambahan yang sekarang memanjang setelah sebelumnya bentuknya segitiga. Lalu tetap ada tulisan Next G di kaca belakang, serta bentuk kaca belakang yang juga tidak berubah. Di bawah terdapat parking kamera khas dari sasis Isuzu NQR 71. Nah, ketemu lagi di interiornya Zeppelin generasi keempat. Ya, seperti Zeppelin sebelumnya, masih ada wooden panel di sini maupun di dekat tachometer. Dan ini dashboardnya baru ya. Jadi generasinya itu dari generasi keempat ini udah ganti dashboard, lebih baru, beda. Dan ini hitam-hitam doff itu, di sini ada aksen silvernya, tapi bukan chrome ya, hanya silver gitu. Terus ini memakai sasis Isuzu NQR 71, dan kalau Isuzu biasanya ada kamera parkir mundurnya gitu. Nah, sekarang saya mau nyoba duduk di kokpitnya. Ini adalah posisi mengemudi atau setir kemudi, setir kemudi dari Zeppelin generasi keempat ini. Ya, seperti saya tadi bilang, dashboardnya itu udah ganti desain. Tetap ada wooden panel yang bikin ini kelihatan lebih wah gitu ya. Jadi nggak monoton itu aja dashboardnya ya. Ya jangan bilang karoseri apalah. Ini masih keras, tapi untungnya ada wooden panel, dan ini kerasnya nggak keras empuk ya. Kerasnya tuh maksudnya plastik tapi keras gitu loh, nggak empuk banget. Ini dari Isuzu, pakai sasisnya Isuzu NQR 71, dan koplingnya ada di sini. Ini posisi mengemudi itu kembali lagi tergantung dari driver ya. Cuman memang dari generasi keempat ini ada yang kurang, generasi ketiga dan 4 itu ya. Pilar di sini tuh kembali ada gitu, jadi ketutupan gitu ya. Nah, cuman dibandingkan, kalau menurut saya pribadi, dibandingkan dengan Jetbus itu, melihat ke sisi kanan atau kiri itu lebih mudah Zeppelin ini. Oke, dashboardnya udah. Sekarang kita langsung nyobain kursinya dan review interiornya juga, karena sedikit beda sih dari ini. Oh ya, lupa, ini nih pembatasnya, ini separatornya antara penumpang dan pengemudi juga kru. Ini sekarang baru tuh, bentuknya baru. Nah, kalau ingin lihat yang malam-malam itu mungkin bisa lihat selengkapnya di channel sebelah, karena di channel sebelah itu dia ada yang lebih lengkap karena pas pameran ya. Karena kita sini pas siang, jadi ya hemat energi lah pas nyala-nyalain ya. Oke, kita langsung ke kabinnya. Inilah kondisi kabin atau suasana kabin dari Zeppelin generasi keempat. Ya, dibanding generasi sebelumnya memang ada perubahan yang enggak signifikan sih, cuman ada inovasi yang cukup
baik di sini, terutama mungkin dari separatornya ini seperti yang saya tadi bilang beda dengan generasi sebelumnya, terus dashboardnya juga udah beda, dan kerapiannya sih masih tetap ya. Gunung Mas itu dibilang rapi banget sih enggak, cuman untuk sekelas karoseri yang baru berumur jagung ya, jadi karoseri yang belum pengalaman sekali seperti Hadi Putro, kerapiannya bagus. Ini ada lower AC juga lower AC kekinian, dia udah ada LED-nya, dan ini semua plastik ABS-nya itu pokoknya kalau dipegang yang empuk-empuk itu enak gitu ya, dan solid lah pokoknya. Nah, ini saya duduk di jok C71 buatan asli Jogja. Joknya nyaman, jadi kalau teman-teman semua mau ada buka usaha bis atau usaha PO atau usaha travel mungkin bisa nih hubungin C71 untuk tanya-tanya. Kursinya nyaman kok, jadi nggak kalah dengan merek-merek yang udah ada itu ya. Oke, kita lanjut ke belakang sekaligus nanti kesimpulannya. Sekarang saya sudah ada di belakang, kabin belakang dari Zeppelin generasi keempat ya. Di belakang ini bentuknya sofa, keren. Dan ini ada juga trim yang beda antara trim bawah dan atas. Itu yang atas warna coklat tua ya, yang bawah ini krem. Nah, kesimpulannya adalah dari 3 generasi Zeppelin, dari 4 sorry, yang 5 nanti kita review sendiri. Yang saya bisa simpulkan adalah Zeppelin merupakan karoseri yang paling banyak melakukan inovasi. Maksudnya begini, dari generasi pertama tahun 2013 sampai sekarang 2016 sudah ada 5 generasi. Yang generasi kelima nanti kita bakal ada video reviewnya sendiri. Dari build quality ada peningkatan. Dari model, jujur kami sendiri lebih suka model yang generasi pertama, kedua, dan yang kelima, karena blind spotnya itu minim, jadi membantu sekali untuk kru melakukan putaran atau melihat kanan kiri dari sisi bus. Gitu aja sih. Oh ya, kalau teman-teman semua nanti pengen buka usaha PO atau segala macam, butuh seat yang nyaman, jangan lupa bisa loh kontak si 71. Nanti kontaknya kita taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekian gitu aja, dan sekali lagi subscribe channel kami, klik like, ketik saran dan kritik agar kami lebih baik lagi. Ditunggu review kami selanjutnya.